Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Fauzan SPD MBDI, NIDN 002602841 dari S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini perkenankanlah kepada saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi mata kuliah Tatbik Nahwi Ibtidai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait tentang deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua, kemampuan yang diharapkan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, sistem pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Kemudian interaksi DYS dengan mahasiswa. Dan yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama terkait tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Tatbik Nahwi Ibtidai adalah mata kuliah yang disajikan oleh Departemen Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang pada jenjang S1 dengan kode PARA 108, bobotnya 2 SKS, dan disajikan pada semester ganjil. Mata kuliah ini fokus pada pembahasan nahwu, dan mata kuliah ini menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah Tatbik Nahwi Tsanawi yang disajikan pada semester genap. Adapun pengampu mata kuliah ini adalah Muhammad Fauzan SPD MPDI. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, SCPL-nya adalah mampu menguasai konsep teoritis ilmu bahasa Arab secara logis, kritis, sistematis, inovatif, adaptif, berbasis teknologi informasi, dan bertanggung jawab sesuai dengan etika akademik. Adapun CPMK-nya adalah mampu menganalisis kalimat dan paragraf sesuai dengan kaidah nahwu ibtidai yang meliputi al-kalimat al-arabiyah, jumlah fi'aliyah, jumlah ismiyah, tarkib wasfi, tarkib idhafi, kana wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan kaedah nahwu ibtidai dalam menyusun kalimat dan paragraf bahasa Arab. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan persoalan kalimat dan paragraf terkait dengan kaedah nahwu ibtidai. Materi pembelajaran yang diajarkan dalam mata kuliah ini yaitu al-kalimat al-arabiyat, kemudian al-jumlah al-fi'aliyah, al-jumlah al-ismiyah, al-tarkib al-wasfi, al-tarkib al-idhafi, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan juga donna wa akhwatuha. Di dalam sistem pembelajaran yang dilakukan, kami bagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, kemudian penyampaian materi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan dilaksanakan di awal perkuliahan. Di sana akan dijelaskan terkait apa saja yang akan dibahas dan akan dilakukan oleh mahasiswa, serta ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah terkait penyampaian materi. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah penyajian contoh kaidah dalam kalimat atau jumlah, kemudian penyajian materi, tanya jawab, pemberian latihan, refleksi, dan pemberian tugas secara terstruktur. Tugas tersebut kemudian dikumpulkan ke Sipejar, sebuah aplikasi yang telah dibuat dan dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang. Ada beberapa latihan yang diberikan, yaitu penerapan kaidah dalam kalimat dan paragraf, analisis kaidah dalam kalimat dan paragraf, diskusi terkait kaidah yang ada dalam kalimat dan paragraf, dan yang terakhir adalah presentasi hasil diskusi. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS yang dilakukan pada tengah semester, dan yang keempat ujian akhir semester yang dilakukan di akhir pertemuan. Interaksi DYS dan mahasiswa. Peran DYS sangat penting dan DYS berperan sebagai pendamping, teman diskusi, curah pendapat, motivator bagi mahasiswa agar bisa menguasai ilmu yang disajikan dalam mata kuliah Tatbik Nahwi Ibtidai. DYS membuka kesempatan pada seluruh mahasiswa melakukan tanya jawab, diskusi baik di kelas maupun di luar kelas.
Untuk diskusi di luar kelas, DIS membuat grup WhatsApp dengan para mahasiswa, sehingga para mahasiswa bisa berkomunikasi dengan DIS kapanpun ketika mereka ingin berkomunikasi dengan DIS. Dan DIS di sini menjadi fasilitator bagi semua mahasiswa untuk belajar secara aktif, terutama terkait dengan materi yang disajikan dalam mata kuliah tersebut, agar mahasiswa aktif dalam perkuliahan. Untuk menunjang keaktifan perkuliahan, DIS menggunakan beberapa model pembelajaran, yaitu problem-based learning, kemudian cooperative learning dan inquiry, serta model pembelajaran lain yang dimodifikasi dan relevan. Dan penerapan model pembelajaran yang bervariasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan juga menarik. Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini ada ujian tengah semester yang bobotnya adalah 15%, kemudian ujian akhir semester atau UAS bobotnya 20%, sikap 10%, proyek 5%, partisipasi dalam perkuliahan yang berisi tentang kehadiran dalam perkuliahan, keaktifan dalam melakukan tanya jawab dan juga diskusi bobotnya 50%. Adapun buku-buku yang kami rujuk, ya diantaranya adalah tentang Jami'ud Durus Al-Arabiyah, kemudian ada Alkitab Al-Asasi, kemudian Alkitab Al-Asasi juga, kemudian Al-Kitab fi Ta'lim Al-Arabiyah, Mudakkarat Al-Nahwi Wassorfi, kemudian Mawad Ta'limiyah lima Tadbiqin Nahwi Al-Awwal, kemudian karangan kami sendiri, yaitu Nahwu Aplikatif, kemudian juga Al-Mawad At-Ta'limiyah Limadah Tadbiq An-Nahwi Al-Ibtidai yang diterbitkan oleh CV Beta Aksara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair wa afiyah wa sa'adah. Baik, mari kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah bersama. Semoga ilmu kita manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang anwa'ul kalimat atau macam-macam kalimat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang al-jumlah al-ismiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait tentang jumlah ismiyah, mari kita murojaah terlebih dahulu terkait tentang tema minggu lalu. Ayo, masih ingat ada berapa kalimah dari dalam bahasa Arab? Tiga. Apa saja? Isim, terus fi'il. Oke. Ayo coba berikan contoh isim yang seperti apa? Oke, zaitun ya. Oke, zaitun. Terus kalau harf min. Oke, kalau fi'il apa? Askunu. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah ya. Nanti akan ada penjelasan materi, tanya jawab, kemudian latihan dan diskusi, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Kita mulai dari yang pertama terkait beberapa contoh ya tentang jumlah ismiyah. Kita baca terlebih dahulu bersama yuk. Al-mudarrisu alimun. Al-mudarrisu alimun. Al-mudarrisani alimani. Al-mudarrisani alimani. Al-mudarrisuna alimuna. Al-mudarrisuna alimuna. Oke, ini adalah beberapa contoh ya jumlah ismiyah. Tentu kita harus lebih mendalam membahas apa sih jumlah ismiyah itu. Al-jumlah al-ismiyah ya, kullu jumlah tatarakkab min mubtada' wa khobar. Yaitu jumlah yang terdiri dari apa? Mubtada dan juga khobar. Jadi ada dua komponen yang wajib ada. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar. Sedangkan mubtada, apa mubtada itu? Ism marfu' tubda' bihil jumlah al-ismiyah.
yaitu isim yang dibaca rafa yang mengawali ya adanya jumlah ismiyah. Contohnya al-ustadu nasyitun. Berarti kira-kira mubtada'nya yang mana itu? Al-ustadu. Sedangkan nasyitun menjadi apa? Khobar. Di dalam mubtada ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ayyaqa'a fi awalil kalam. Umumnya mubtada itu terletak di awal kalam ya, atau jumlah. Kemudian yang kedua, wujubu raf'ihi. Wajib dibaca rofa. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ma'rifah. Dia harus apa? Ma'rifah. Contohnya bagaimana? Zaidun sholihun ya. Selanjutnya, ada beberapa bagian dari mubtada ya. Yang pertama berupa dhamir munfasil, contohnya huwa mudarrisun. Kemudian alam, alam itu apa tadi? Tempat. Oke, tempat. Malang madinatun kabiratun. Kemudian juga bisa isim isyarah, contohnya apa? Hada baitun ya. Kemudian juga bisa al-ism al-mausul ya, contohnya alladzi yaqra'u amamaka sholihun. Juga berupa isim al-mu'arraf bi'al, contohnya al-ustadu mujtahidun. Dan yang terakhir berupa al-mudhaf ilal ma'rifah, contohnya kitabu sholihin alal maktabi. Mubtada tentu tidak lengkap kalau tanpa adanya khobar. Apa khobar itu? Ism marfu yaqa'u ba'dal mubtada tatimu bihi faidah ma'al mubtada. Jadi isim yang dibaca rafa yang biasa terletak setelah mubtada, yang tugasnya tidak lain adalah menyempurnakan faedah dari mubtada. Artinya apa? Mubtada tidak jadi mubtada kalau tanpa ada khobar. Contohnya al-bustanu jamilun. Mana kira-kira mubtadanya di sana? Oke, khobarnya yang mana? Jamilun. Kemudian ada beberapa syarat khobar ya. Yang pertama wujubu raf'ihi, wajib dibaca rafa. Yang kedua ayyaqa'a ba'dal mubtada, dia harus terletak setelah mubtada. Kaunuhu nakirah, biasanya khobar berupa apa? Nakirah. Yang keempat ayyutabik al-mubtada fi khamsati asya. Jadi khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam 5 hal. Contohnya at-thalibu mujtahidun, at-thalibatu mujtahidatun. Yang dimaksud nomor 4 ini harus sesuai. Contohnya ini, at-thalibu mujtahidun. At-thalibu itu mubtada atau mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mujtahidun mudzakkar. Kalau at-thaliba mujtahidah, oke, ini harus yutabik, harus sesuai. Nah, ada beberapa bagian dari khobar ya. Ada khobar mufrad. Artinya apa tadi khobar mufrad? Tunggal ya. Contohnya huwa mudarrisun. Ada yang berupa jumlah ismiyah, contohnya Zaidun abuhu sholihun. Ada yang jumlah fi'liyah, contohnya Salim qama ammuhu. Ada yang syibul jumlah, contohnya al-ustadu fil fasli. Coba kita klasifikasi bersama ya. Kita lihat dari 5 contoh ini mana mubtada, mana khobar. Al-hawa unaqiyun, mana mubtadanya? Naqiyun menjadi khobar. Al-muslimani abidani, al-muslimani menjadi khobarnya mana? Oke. At-tullabu mustahiduna, mubtadanya mana? Oke. Kemudian mustahidunnya menjadi khobar. Hadihi madrasatun, mubtadanya yang mana? Oke, khabarnya? Oke. Kemudian sholih mahir, mana mubtadanya? Khabarnya? Oke, asantum jami'an. Oke, dari sini ada pertanyaan? Jelas nggih? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke latihannya. Untuk latihan pertama, ini ada mubtada, maka tugas kalian adalah memberi apa? Khobar.
Oke, nomor 1, silahkan Baihaqi. Ats-tsaubu jamilun. Ats-tsaubu jamilun. Sahih? Oke. Agus, an-namru ats-tsaniyah. As-suratu jamilatun. As-suratu jamilatun. Sahih? Oke, silahkan nomor 3, Zamira. Al-hablu tawilun. Sahih? Oke. Selanjutnya, kalau tadi memberi khobar, kalau sekarang memberi apa? Mubtada. Ya, ini ada khobarnya, mubtadanya kira-kira bagaimana? Oke, nomor 1, silakan Zaini. Apa Zaini? Oke, as-sukaru hulwun. Naufal nomor 2. Al-hawa'u barid. Oke, al-hawa'u baridun. Kemudian Wafi nomor 3. Sahih, al-jami'atu ba'idun. Tadi kan harus ada syaratnya sesuai nggih. Yang kira-kira apa yang pas? Oke, al-baitu ba'idun. Ahsantum. Baik, untuk yang selanjutnya, latihan ketiga, silakan berdiskusi dengan teman kalian ya. Silahkan dicari jumlah ismiyahnya yang mana. Nanti saya minta di antara kalian untuk presentasi ke depan. Ayo, monggo silahkan. Baik, silahkan kelompoknya Fatin untuk maju ke depan mempresentasikan terkait tentang jumlah ismiyah yang ada di dalam paragraf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ukhti Maryamu thalibatun fi jami'ati Dimashq. Jami'atu Dimashq fi Suriah. Maryamu tadrusu fi kulliyati tarbiyah wa satakunu mudarrisatan insyaallah. Tadrusu Maryamu khamsata ayamin fil usbu'. Tadrusu Maryamu fiha saqafatal islamiyah wal lughatal arabiyyah wa riyadiyat wa ghairu dzalik. Dari teks tersebut kami menemukan jumlah ismiyah. Di antaranya ukhti Maryamu thalibatun. Kemudian jami'atu Dimashq fi Suriah. Yang ketiga, Maryamu tadrusu fi kulliyati tarbiyah. Oke, coba kita lihat bersama lagi ya. Ukhti Maryam thalibatun. Sahih? Oke, kemudian jami'atu Dimashq fi Suriah. Sahih? Maryam tadrusu fi kulliyati tarbiyah. Sahih? Oke, berarti benar semua. Ada lagi selain itu jumlah ismiyah? Sudah nggih? Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Fatin ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk Fatin. Baik, coba kita telaah bersama ya. Ukhti Maryam thalibatun. Ya, mana mubtada'nya di sini? Ukhti. Maryam menjadi apa? Ukhti Maryam atau ukhti saja mubtada'nya? Oke, ukhti Maryam. Kemudian khobarnya yang mana? Thalibatun. Jami'atu Dimashq fi Suriah. Mubtada'nya yang mana? Oke, kemudian khobarnya? Maryam tadrusu fi kulliyati tarbiyah. Mana mubtada'nya? Maryam atau Maryam tadrusu? Maryam. Kemudian khobarnya? Iya, tadrusu fi kulliyati tarbiyah. Namanya khobar apa ini? Khobar jumlah. Fahim tum? Baik. Untuk babak selanjutnya akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti silahkan cepet-cepetan di dalam ini ya, amplop ini ada jumlah ismiyahnya. Jadi nanti silahkan kalian akan cepet-cepetan untuk menempelkan jumlah ismiyah di papan tulis ya. Oke, monggo. Yang sebelah sini menjadi kelompok 1, yang sana juga 2 ya. Monggo silahkan.
Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Cepet-cepetan, siapa yang cepat nanti akan dapat hadiah. Tentu cepat dan benar ya. Nanti saya hitung sampai 3, langsung ditempelkan ya. Siap? Khalas ulama? Holas. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Ayo. Baik, yang tercepat ternyata kelompok 1, tepuk kelompok 1 ya. Oke, tapi perlu kita perhatikan bersama apakah yang ditempel ini benar jumlah ismiyah atau jumlah yang lain. Coba kita lihat, perhatikan kelompok 1, sudah benar semua apa enggak? Benar. Oke, dibaca bersama kelompok 1, dibaca bersama. Al-jami'atu kabiratun. Al-jami'atu panjang ya, al-jami'atu kabiratun. Oke, lanjut. Al-masjidani qariban. Oke, terus? Al-muhaddisuna qadimun. Oke, terus? Al-madrasatu kabiratun. Oke, terus? Al-jawu mu'tadil. Oke, asantum jami'an. Kelompok 2 jangan mau kalah, silakan dibaca bersama ya. Al-madrasatu kabiratun. Terus? Al-masjidani qariban. Oke, lanjut. Al-muhaddisuna qadimuna. Terus? Al-jami'atu kabiratun. Terus? Al-jawu mu'tadil. Oke, asantum jami'an. Oke. Karena lomba tentu harus ada hadiah. Oke, juara 1 silakan kelompok 1. Juara 2 kelompok 2. Oke, silakan duduk lagi. Silakan duduk ya. Oke. Baik, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Oke, ada hal yang harus kalian lakukan untuk minggu depan ya. Jadi nanti silahkan nyari jumlah ismiyah minimal 10 ya. Silakan nanti dibuka kitabnya yaitu Al-Arabiyah Baina Yadaik, temanya Al-Usrah. Nanti silakan dicari minimal berapa tadi? 10. Jadi kalau sudah silakan diupload ke si Pejar. Paham Tom? Ada pertanyaan? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya? Bisa ya? Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran. Semoga ilmu kita manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Dan mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.